Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, kitab suci agama Islam yang menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di 2 kota, yakni Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Saudara, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi 114 surah. Dalam Al-Quran diceritakan berbagai macam kisah. Saya Andrian Septa, ikuti penelusuran saya di Jejak Al-Quran. Saya pun melangkahkan kaki menyusuri jejak Al-Quran di negara dua benua ini. Turki merupakan sebuah negara yang memiliki sejarah peradaban Islam terkuat di dunia. Mulai dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, dan juga para sahabat. Turki Utsmani, negara dengan kerajaan Islam terbesar di dunia ini, banyak menyimpan sejarah peradaban Islam. Dan ini adalah Topkapı Palace atau Istana Topkapı yang berada di kota Istanbul, Turki. Ini adalah kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama 600 tahun. Dan di dalam kita akan melihat jejak-jejak peninggalan Nabi dan juga Rasul. Melangkah ke dalam istana, masa kejayaan Islam mulai saya rasakan. Dan semakin masuk ke dalam istana, Masya Allah, saya benar-benar takjub melihat lebih dekat peninggalan Nabi dan Rasul. Dan ini merupakan tongkat asli Nabi Musa yang memiliki mukjizat, yaitu merubah tongkat menjadi ular atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surat Al-Qasas ayat 31 dan juga Al-A'raf ayat 107. Dan selain itu, mukjizat Nabi Musa adalah bisa membelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 65 sampai dengan ayat 67. Masya Allah, tongkat Nabi Musa yang dituliskan di dalam Al-Quran bisa saya lihat secara langsung. Selain tongkat Nabi Musa, tersimpan juga pedang Nabi Daud alaihissalam di istana ini. Dan ini merupakan pedang Nabi Daud yang pernah membunuh raksasa Jalut dan juga Talut. Pelindung tangan dan pelindung kepala Nabi Yahya untuk berperang juga tersimpan dengan rapi. Ada juga peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim juga. Ini adalah panci Nabi Ibrahim yang dipergunakan pada masa lalu. Masya Allah, yang membuat hati saya bergetar adalah melihat peninggalan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Begitu terharunya saya bisa melihat di sini ada jejak peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lihat. Ukurannya mungkin sekitar 2 kali lipat dari ukuran kaki manusia. Selain itu, ada pula potongan jenggot dan gigi Nabi Muhammad SAW juga tersimpan dengan baik di Istana Topkapı. Masya Allah. Lantas, timbul pertanyaan di benak saya. Kenapa banyak peninggalan Islam berada di Istana Topkapı? Padahal kisah Nabi ini berasal dari berbagai negara yang berbeda. Saudaraku, dahulu Sultan Ottoman mewarisi peninggalan berharga di masa dan era yang berbeda. Ketika Sultan Selim I menaklukkan sebagian besar Timur Tengah pada tahun 1517 dari Mamluk, banyak peninggalan Islam dibawa ke Istanbul dari dunia Arab. Ketika Kekaisaran Ottoman menyebar ke Mesir, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, dan semenanjung Arab modern, Sultan Selim I juga membawa sebagian besar relik suci dari Kairo ke Istanbul. Alhasil, Kesultanan Ottoman saat itu menjadi pusat politik dan agama Islam di dunia.
Hal inilah yang menyebabkan mengapa banyak peninggalan Nabi ada di Istanbul, Turki. Masya Allah, ini adalah Al-Quran pertama yang dibentuk dalam bentuk buku oleh para sahabat Nabi pada zaman Utsman bin Affan. Setelah menemukan jejak otentik peninggalan Nabi dan Rasul, saya juga menemukan jejak peradaban Islam lainnya, yaitu Hagia Sophia. Hagia Sophia tidak hanya terkenal di seluruh dunia, namun juga menjadi bagian dalam sejarah peradaban Islam Turki. Hagia Sophia merupakan salah satu bangunan yang sempat menjadi tempat ibadah bagi dua agama, Islam dan Nasrani. Ini adalah Old Town-nya kota Istanbul, Turki. Di sebelah sana ada Blue Mosque dan di sebelah kanan saya ada Hagia Sophia. Bangunan ini didirikan pada abad ke-6 Masehi sebagai sebuah gereja. Dan sekarang di tahun 2020, pada saat pemimpinan Presiden Erdogan, menjadi sebuah masjid. Masya Allah. Setelah 11 abad menjadi gereja, pada tahun 1453 Masehi, saat Kesultanan Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel, berubah menjadi masjid. Masya Allah. Saya sangat takjub melihat keindahan Hagia Sophia dari dalam. Dan bisa dilihat ada beberapa tulisan kaligrafi di sana, yang juga di sini, yang memang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih pada saat memimpin. Dan kita bisa lihat juga, karena memang Hagia Sophia awalnya adalah sebuah gereja, jadi masih mempertahankan arsitektural awal. Pada awal abad ke-20, Turki Utsmani runtuh, kemudian beralih fungsi menjadi museum. Alhamdulillah, sejak 4 tahun lalu, tepatnya tahun 2020, kembali difungsikan sebagai masjid. Meskipun saat ini menjadi tujuan utama turis yang berkunjung ke Turki, namun umat Muslim tetap bisa beribadah dengan khusyuk di masjid ini. Tak hanya menyimpan sejarah dan peradaban Islam, namun Turki juga menyimpan kuliner khasnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan beragam cara. Salah satunya melalui makanan yang halal. Turki sendiri menjadi surganya bagi para pecinta kuliner. Kebab, baklava, dan kunafa merupakan kuliner khas negeri Erdogan yang wajib dicoba. Saat berada di Istanbul, saya mencoba kuliner dari resto yang dimasak langsung oleh chef kelas dunia. Ini dia, Chef Burak. Hi. Hello. Hi Chef, how are you? Masya Allah. My Indonesian brother, Indonesia. I wish all the best your country. Okay. Yesterday, Yep. I swear my heart tell me go to Indonesia. Wow. Yes, I wish. I hope you like it. Wow. Ini pasti enak banget nih. Wow. I think it's so delicious. Thank you very much. Indonesia is big, right? Big. Yep. How many person have in Indonesia? Now I think it's about 200 million more. It's 250 I think now. Very good, very good, very good. And this is for dolma. What about this one? Dolma. Dolma. Dolma is in the rice Yep. with the traditional. I don't know what mean, but Okay. very good. What does mean Indonesian language? I love you. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Okay. Indonesia. Nice, Indonesia. Okay, now what about this one? This is for our traditional food. Okay. This is outside special bread, but not like bread. Okay. Slim bread, Slim. bread, and inside have it. I will show you what. Okay.
show me. Ini Inside. dari luar crispy banget. Ooh. With rice, right? Yes. Okay. Oh, wow. Ini pasti enak banget sih ini. Oke. Wait. Wow. Wow. Ini udah berasa jadi chef andalan juga nih abis ini nih. Oke. Trans 7. Wow. Trans 7. Wow. Keren. Yes. Top. Transiju. Indonesia, Chef Burak. Chef Burak Özdemir merupakan salah satu chef yang memiliki penggemar terbanyak di dunia. Lebih dari 50 juta orang menjadi pengikutnya di salah satu platform media sosial. Begitu ramahnya Chef Burak menjamu kami, mengingatkan saya akan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Surat Hud ayat 69 hingga 70. Dari kisah Nabi Ibrahim bersama tamunya, kita dapat mengambil pelajaran penting terkait adab menjamu tamu. Di antaranya, dengan menyegerakan hidangan, lalu wajib menyuguhkan hidangan terbaik yang dimiliki. Mendekatkan makanan kepada tamu, serta melembutkan ucapan ketika mempersilahkan makan. Beruntung banget tadi langsung disajikan oleh Chef Buraknya langsung. Wow. Tidak salah, jika keramahan Chef Burak membuatnya memiliki banyak penggemar, termasuk di Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Dan sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga Surat An-Nahl ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan lagi juga baik, dan tentunya bergizi untuk badan kita. Sekarang kita cobain ya. Masya Allah. Saudaraku, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan bagian penting dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal, insya Allah tubuh akan tetap sehat dan berkah. Oke, sekarang kita akan cobain ini. Namanya Sarma Kaburga. Wow, tampil dikit-dikit dulu ya. Oke. Lihat deh. Kulitnya crispy di luar, tapi bagian dalamnya empuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Delicious. Ini beneran enak. Bukan cuma populer aja nih chef, tapi emang makanannya semuanya enak. Masya Allah. Oke. Ini bakal enak banget. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini ada dalam surat Ar-Rahman ayat 20. Kita cobain dessertnya. Kejunya. Ini melted banget. Beneran enak sih ini. Masya Allah. Dan di atasnya juga ada kacang pistachio. Wow. Harus banget kesini sih. Harus banget kesini yang belum pernah cobain ke Turki. Langsung aja cobain kesini. Ini bener-bener nagih sih. Selain menu utama, hidangan penutup ini juga jadi favorit. Ya, kunafa. Makanan khas Timur Tengah ini memiliki kombinasi tekstur yang beragam dan rasa yang manis. Masya Allah. Masya Allah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap. Ini menjadi makanan yang berkah, sehat, dan juga untuk kita semua. Tentunya di Turki sebagai negara yang memiliki atau mempunyai dua benua, itu Asia dan juga Eropa. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi sudah mencicipi masakan lezat dengan bumbu rempah-rempah khas Turki, kini saatnya saya menuju ke pasar yang khusus menjual rempah-rempah. Rempah-rempah memang menjadi kebutuhan sehari-hari warga Turki. Aroma rempah yang menyeruak menggoda seluruh panca indera. Berada dalam pasar ini, kita seakan memasuki lorong waktu di masa dinasti Utsmaniyah. Ya, berdiri sejak tahun 1597 silam, Spice Bazaar yang dalam bahasa lokal disebut Misir Karsisi ini merupakan pasar tertua kedua di Istanbul.
Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang rempah-rempah. Bahkan beberapa rempah ini sengaja diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari surga. Ini adalah Spice Bazaar yang berada di distrik Eminönü, kota Istanbul, Turki. Pasar ini menjual berbagai macam rempah-rempah dan juga bumbu-bumbu. Salah satunya itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We try our special. Wow, specialty? Yes. Ginger? Yes. Right? Do you eucalyptus? Dan ini adalah jahe yang bagus banget untuk kesehatan. Jahe sendiri tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insan ayat 17. Yang artinya adalah, di dalam surga mereka akan diberikan minuman yang campurannya adalah jahe. Tak hanya di Indonesia, warga Turki pun banyak yang menggunakan rempah untuk menghangatkan badan. Jahe yang dijual di Spice Bazaar umumnya sudah dalam bentuk bubuk, sehingga sangat mudah ketika dibuat minuman. Yeah, can you show us that? Okay. We do like some kind of tea. Okay. Apple, I like apple. How do you call apple in your language? Apple. Apple. It's same, right? Like a similar. So we have like this kind of tea, and we put like only hot water. Okay. Okay. Very simple. Yes. So easy, right? Right. It's very healthy. Ini sangat sehat banget yang pastinya untuk tubuh kita. Selain jahe, banyak rempah-rempah lain yang dijual di sini, termasuk saffron, salah satu rempah termahal di dunia. Kalau tadi kita sudah minum jahe yang begitu sehat untuk badan kita, dan sekarang ini adalah saffron yang bermanfaat juga untuk tubuh. Can you show me how to make a drink? Saffron. Yeah. Saffron, like this. Okay. You put it when you do like tea or something. Okay. You put very small amounts in your hot tea. Yep. I mean hot water, Right. and you break it, Okay. and then you leave it just 2-3 minutes. Okay. Yes, it's gonna give 2-3 minutes. more dark colors. Ini adalah minuman dari saffron, dan ini bagus sekali untuk antioksidan, antiinflamasi, dan juga meningkatkan mood. Saffron berasal dari bunga Crocus sativus. Bunga ini memiliki senyawa aktif seperti krosetin dan krosin yang mampu mengobati berbagai jenis penyakit termasuk kanker. Harga per kilo saffron bisa mencapai 200 juta rupiah. 1 kilo saffron dihasilkan dari 500.000 bunga yang hanya bisa dipetik di pagi hari. Thank you, sir. You're welcome. Have a nice day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap di salah satu negara yang pernah menjadi kerajaan terbesar umat Islam di dunia, yaitu Turki. Saya pun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak makanan surga ke bumi. Saya pun bertanya pada sahabat saya, Sayyid Abu Bakar Jindan, yang sedang berada di Yaman. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Saya mau tanya mengenai makanan di surga apa saja yang ada di bumi. Dan jahe itu salah satunya ya, Ustadz? Tidak ada makanan yang diturunkan dari surga ke bumi kecuali makanan yang diminta oleh Sayyidina Isa. Begitu juga makanan-makanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia untuk hamba-hamba yang saleh. Tapi kebanyakan makanan mungkin yang dimaksud oleh teman-teman yang bukan yang diturunkan dari surga, akan tetapi makanan tersebut ada di bumi, dan nanti di surga makanan tersebut pun juga ada. Ada beberapa yang disebutkan oleh ahli tafsir, salah satunya adalah al-asal, yaitu adalah madu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, dan juga daging-dagingan, buah-buahan, kurma. Adapun jahe, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yusgawna fiha ka'san mizajuha zanjabila." Dan mereka, para ahli surga, mereka diberikan minuman yang memiliki kandungan jahe di dalamnya. Saudaraku,
Selain di dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai. Yang satu adalah bangkai belalang, yang satu adalah bangkai ikan.